1, pembelajaran 1. Buka buku kalian halaman 3. Nah, ini ada bacaan tentang air dan listrik ya. Dibaca dulu ya dalam hati. Nah, siapa yang tahu manfaat air bagi kehidupan manusia itu apa? Ya, betul sekali. Manfaat air salah satunya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia, makanya kita harus memanfaatkan air sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang air itu, jangan kita pakai yang untuk kegiatan yang tidak bijak. Nah, kalau listrik, siapa yang tahu fungsi listrik, manfaat listrik untuk kehidupan manusia sehari-hari? Ya, betul sekali. Untuk sebagai pembangkit listrik, ya. Tadi kita udah membahas tentang air, sekarang kita bahas listrik. Air dan listrik ini menjadi kebutuhan manusia sehari-hari yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling penting untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Makanya di Indonesia banyak sekali waduk atau bendungan yang merupakan salah satu rangkaian sistem untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk mengisi latihan di sini ya, halaman 4. Apa fungsi air pembangkit listrik tenaga air itu? Nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nomor 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, kalian isi ini di buku ini aja ya. Nah, tadi kita membahas air dan listrik, sekarang kita bahas lagi lingkungan. Siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Fungsi-fungsi lingkungan ada 3, diantaranya ada 3, yaitu lingkungan sebagai tempat kita mencari makan, lingkungan sebagai tempat kita bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, lingkungan sebagai tempat mencari makan, contohnya nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu mencari makannya dengan melaut. Mereka melaut, lalu hasilnya dijual ke pasar. Nah, dijual ke pasar lalu mendapatkan uang itulah untuk makan mereka sehari-hari. Nomor 2, lingkungan sebagai tempat bekerja. Manusia melakukan berbagai aktivitasnya untuk mencari nafkah, untuk mencari uang ya. Semua aktivitas manusia ini menimbulkan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini itulah yang dicapai manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Fungsi ketiga lingkungan adalah sebagai tempat tinggal. Kalian bisa nggak tinggal di tempat yang berbau sampah, begitu kotor? Tidak bisa kan? Nah, jadi kalian harus membuat lingkungan tempat tinggal itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggalin, yang tidak bising, yang tidak kotor, yang tidak kumuh, yang tidak bau asap, pokoknya yang nyaman, yang kalau pagi kita menghirup udara segar itu enak. Nah, tumbuhan dan hewan juga nggak mampu kalau lingkungan kehidupan itu berubah. Ikan hidupnya di mana? Di air. Kalau airnya tercemar, ikannya jadi apa? Mati kan? Jadi walaupun sekalipun itu tumbuhan atau hewan, tetap harus hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, sekarang kalian menulis lagi halaman 7. Halaman 7 aja. Ini pengertian lingkungan, lalu ada berapa jenis lingkungan, apa manfaat lingkungan bagi kita, bagi manusia, lalu fungsi lingkungannya apa, kemudian aktivitas
manusia yang mempengaruhi lingkungan. Ditulis di buku aja ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua mengerti apa yang kita pelajarin hari ini dan dapat mengambil intisarinya ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.